Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Noval Asri Banwarli di channel Bahas Soal Setiap Hari. Yang mana channel ini akan fokus membahas mengenai tips dan trik CPNS, TPA Bappenas, dan juga psikotes. Baik, salah satu subtes yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu analogi kata. Analogi kata sendiri merupakan kemampuan berbahasa yang mana teman-teman nantinya mencocokkan hubungan antara apa yang ada di soal dan juga di jawaban teman-teman. Nah, di sini akan ada 6 soal latihan ya. Kita langsung ke soal nomor pertama teman-teman. Di situ kan ada kata bayam, titik 2 sayur. Nah, kalau diperhatikan, itu kan hubungannya seperti ini. Bayam merupakan salah satu jenis sayuran. Gitu. Nah, kita langsung cocokkan ke masing-masing opsinya. Burung merupakan salah satu jenis hewan buas. Itu salah teman-teman ya. Terlepas dari memang ada burung yang buas, tapi hubungan yang A itu salah teman-teman. Kemudian yang B, ayam merupakan jenis mamalia. Itu salah juga teman-teman ya. Kurang tepat gitu. Yang opsi C, bunga merupakan salah satu jenis dari melati. Ini kebalik teman-teman ya. Harusnya melati merupakan salah satu jenis dari bunga. Kalau yang opsi C ini kebalik teman-teman. Yang opsi D, pari merupakan salah satu jenis dari ikan. Ini benar teman-teman ya. Kita keep dulu. Kemudian yang E, alat musik merupakan salah satu jenis dari biola. Nah, ini sama dengan opsi C tadi teman-teman. Terbalik, harusnya biola merupakan salah satu jenis dari alat musik. Jadi opsi A, B, C, dan E itu salah. Jadi nomor 1 itu D jawabannya teman-teman ya. Bisa dipahami teman-teman ya terkait analogi katanya. Baik, kita langsung ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 itu ada ilmuwan, titik 2, meneliti. Nah, kira-kira apa nih hubungannya teman-teman? Nah, kalau bisa dianalisis itu hubungannya seperti ini teman-teman. Seorang ilmuwan itu tugas utamanya meneliti gitu. Jadi analoginya itu tugas utamanya si profesi ini gitu. Nah, kita langsung sesuaikan dengan masing-masing opsi gitu teman-teman. Yang opsi A, tugas utama dari seorang pilot adalah terbang. Itu kurang masuk akal teman-teman ya. Harusnya tugas seorang pilot itu mengendari pesawat gitu. Jadi opsi A itu salah. Kita langsung ke opsi B. Tugas dari seorang wasit itu sepak bola. Ini salah juga teman-teman ya. Karena wasit itu nggak selamanya memimpin sepak bola. Dia memimpin juga pertandingan-pertandingan lain gitu. Atau olahraga lain. Jadi salah untuk yang opsi B teman-teman. Tugas dari seorang dosen adalah jurnal. Nah, ini juga kurang masuk teman-teman ya analoginya. Kita ke opsi yang D. Tugas dari seorang siswa adalah belajar. Ini bisa jadi betul teman-teman ya. Karena memang tugas seorang siswa itu ya belajar gitu, tugas utamanya. Nah, kita ke opsi E. Tugas dari seorang petani adalah memanen. Ini bisa masuk teman-teman, tapi kenapa yang E salah? Karena tugas utama dari seorang petani itu nggak harus memanen. Dia itu ada menanam, kemudian ada juga memupuk gitu teman-teman. Jadi yang opsi E ini salah. Oleh karena itu untuk nomor 2 itu jawaban yang paling benar D. Di mana tugas seorang siswa yaitu belajar. Paham ya teman-teman ya analoginya? Semoga paham. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Gudang, titik 2, barang. Nah, ini sekilas aku yakin teman-teman udah bisa tahu nih analoginya gimana. Ya, betul. Gudang itu dia tempat untuk menyimpan barang ya. Nah, kita langsung aja nih ke opsi jawabannya. Buku itu tempat menyimpan tas. Salah teman-teman ya, kebalik gitu. Harusnya tas itu tempat menyimpan buku. Yang A ini dia salah penempatan. Harusnya tas dulu baru buku gitu. Jadi opsi A itu salah. Kemudian kita ke opsi B. Bank itu tempat menyimpan teller. Itu udah jelas salah teman-teman ya. Nggak masuk juga analoginya gitu. Bank itu ya bisa buat menyimpan uang,
atau deposito teman-teman ya. Kalau bank untuk menyimpan teller itu kurang tepat ya. Jadi opsi B juga salah. Kemudian opsi C, celengan, tempat menyimpan uang. Ini bisa jadi teman-teman ya, bisa jadi benar ya. Karena memang celengan itu ya buat nyimpan uang gitu. Kalau teman-teman gak mau ribet di bank ataupun menggunakan e-wallet, itu bisa menyimpan uang ya di celengan. Jadi opsi C bisa masuk teman-teman ya. Nah, kita ke opsi D. Museum, tempat menyimpan sejarah. Ini kurang lengkap teman-teman ya. Jawabannya kenapa salah? Harusnya museum itu tempat menyimpan benda-benda bersejarah gitu. Karena di soalnya itu dan di jawabannya museum tempat menyimpan sejarah itu salah teman-teman ya. Untuk yang D jelas salah. Kurang tepat lah gitu ya. Yang E, rumah tempat menyimpan genteng. Itu kurang tepat teman-teman ya. Nggak enak juga didengarnya. Rumah tempat menyimpan genteng gitu. Artinya tempat rumah itu tempat buat menyimpan kayak misalnya perabotan rumah atau apa gitu kan. Jadi opsi E juga salah teman-teman ya. Nah, oleh karena itu soal nomor 3 itu jawabannya yang C teman-teman. Paham ya teman-teman ya sejauh ini? Semoga teman-teman paham sih. Dan tetap semangat dalam belajar persiapan CPNS 2026-nya. Baik, kita langsung ke soal nomor 4. Nah, ini aku yakin sih teman-teman sangat familiar dengan soal nomor 4 ini. Minyak, titik 2, air. Kira-kira apa nih analoginya teman-teman? Ya, minyak dan air itu merupakan dua komponen yang gak bisa disatukan teman-teman. Itu analoginya, jadi gak bisa disatuin. Nah, kita langsung ke opsi yang A. Anjing, titik 2, kucing. Itu bisa benar teman-teman ya. Karena memang pada faktanya anjing sama kucing itu merupakan dua hewan yang gak bisa disatuin gitu kan. Dimana kalau keduanya disatuin itu pasti berantem gitu. Jadi opsi A itu bisa masuk teman-teman ya. Kita tandain dulu yang A. Kemudian opsi B, rajin, titik 2, pandai. Itu kurang masuk teman-teman ya. Karena kan analoginya segala sesuatu yang gak bisa disatukan gitu kan. Sedangkan kalau rajin dan pandai itu mereka pasti beriringan gitu. Oleh karena itu opsi yang B kurang tepat teman-teman ya. Kemudian opsi C, gula, kopi. Itu kurang tepat teman-teman ya. Karena pada umumnya orang-orang itu kalau minum kopi pasti pakai gula gitu. Bukan kopi nggak bisa disatukan dengan gula. Justru kopi itu ya harus disatukan dengan gula gitu ya. Bukan harus dipisahkan. Oleh karena itu opsi C juga salah. Kemudian opsi D, ikan, titik 2, tanaman. Ini salah teman-teman ya. Jadi kurang tepat gitu. Karena biasanya kalau kita lihat kolam ikan, itu dia pasti ada tanamannya teman-teman. Entah itu tanaman eceng gondok atau apa. Jadi ikan itu bisa disatukan teman-teman ya dengan tanaman. Jadi opsi yang D juga salah. Kemudian opsi yang E, singa, titik 2, macan. Ini dua-duanya bisa disatuin teman-teman ya. Karena dua-duanya kan merupakan penguasa rantai makanan di habitatnya masing-masing gitu ya. Dan keduanya pun kalau dicampur ya nggak apa-apa teman-teman ya. Karena pada dasarnya mereka satu spesies ya. Sama-sama raja hutan gitu. Jadi mereka juga bisa disatuin intinya. Nah, jadi untuk menjawab soal nomor 4 itu analoginya anjing dan kucing. Karena di soalnya kan minyak sama air itu nggak bisa disatuin ya. Sama dengan anjing sama kucing itu juga nggak bisa disatuin teman-teman. Kalau disatuin itu mereka pasti berantem. Nah, jadi untuk soal nomor 4 itu jawaban yang paling tepat itu yang A ya teman-teman ya. Baik. Nah, sampai sejauh ini paham ya teman-teman ya. Masih ada 2 soal lagi nih. Baik, kita langsung bahas ke soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 itu ada dehidrasi, titik 2, cairan. Nah, kira-kira apa nih hubungannya? Ya, betul. Dehidrasi merupakan suatu kondisi di mana seseorang itu mengalami yang namanya kekurangan cairan. Jadi seseorang dehidrasi karena kurang cairan. Itu analoginya teman-teman. Nah, kita langsung cocokkan dengan masing-masing opsinya. Yang A, insomnia,
titik dua tidur. Nah, ini bisa jadi teman-teman ya, karena pada dasarnya insomnia merupakan suatu kondisi di mana seseorang mengalami yang namanya kurang tidur, gitu. Ya kita sering banget lah dengar istilah insomnia teman-teman ya. Itu kan ketika kita kurang tidur, gitu. Jam istirahat kurang. Nah, jadi opsi A itu masuk teman-teman ya. Kita tandain dulu yang A. Kemudian opsi yang B, pintar, titik dua ilmu. Apakah pintar merupakan suatu kondisi di mana seseorang kekurangan ilmu? Enggak teman-teman ya, justru sebaliknya. Pintar itu merupakan suatu kondisi di mana orang itu memiliki banyak ilmu, bukan kekurangan ilmu teman-teman ya. Jadi yang opsi B itu salah. Kemudian kita ke opsi C. Marah, titik dua benci. Marah merupakan suatu kondisi di mana seseorang kekurangan benci. Itu salah teman-teman ya, karena pada dasarnya orang itu marah karena pasti dia ada sesuatu yang dibenci gitu, atau yang nggak dia suka gitu. Nah, jadi untuk jawaban yang C juga salah. Kita ke opsi yang D nih. Galau, titik dua keseriusan. Galau merupakan suatu kondisi di mana kekurangan keseriusan. Nah, ini nggak make sense teman-teman ya, analoginya nggak masuk di logika gitu kan. Apa hubungannya antara galau dan juga keseriusan? Nah, itu yang nggak bisa kita tentukan teman-teman ya. Jadi untuk opsi yang D itu salah. Nah, kita langsung ke yang E nih. Demotivasi, titik dua merana. Demotivasi merupakan suatu kondisi yang mana kita kekurangan semangat gitu teman-teman ya. Kurang motivasi gitu, demotivasi kan. Nah, kalau jawabannya merana itu kurang tepat teman-teman ya. Jadi opsi yang E juga nggak bisa dijadikan jawaban. Kurang tepat gitu. Nah, jadi untuk soal nomor 5 ini, jawaban yang paling tepat itu yang A, teman-teman. Gitu. Yang mana dehidrasi merupakan suatu kondisi di mana seseorang itu mengalami yang namanya kekurangan cairan. Sama halnya dengan insomnia, yang mana insomnia merupakan kondisi di mana seseorang itu mengalami yang namanya kekurangan tidur. Paham teman-teman ya? Nah, soal terakhir nih. Soal nomor 6. Sakit, titik 2, minum obat. Apa nih teman-teman kira-kira hubungannya untuk soal nomor 6 ini? Nah, secara singkatnya gini teman-teman. Ketika seseorang sakit, maka dia harus meminum obat. Jadi keharusan yang harus dilakukan oleh seseorang ketika mengalami kondisi itu gitu. Kan di soalnya ini sakit, titik 2, minum obat. Ketika orang sakit harus minum obat. Nah, itu hubungannya teman-teman. Nah, kira-kira dari A sampai E ini mana nih yang masuk? Baik, kita analisa satu-satu teman-teman ya. Ketika lelah, maka seseorang harus olahraga. Itu kurang tepat teman-teman ya. Karena gini, orang udah lelah, udah capek, terus disuruh olahraga, bakal makin capek, capeknya double teman-teman. Nah, jadi untuk soal nomor 6 ini opsi A salah teman-teman ya. Kemudian yang B, lapar, titik 2, makan. Ketika seseorang lapar, maka dia harus makan. Itu bisa jadi teman-teman ya. Nah, berarti kita keep dulu untuk si opsi B ini teman-teman. Nah, kita ke opsi yang C. Ketika sedih, maka seseorang harus gembira. Itu kan bertolak belakang teman-teman ya. Masa ketika orang sedih harus dipaksakan untuk gembira? Kan itu nggak bisa teman-teman ya. Nah, jadi opsi yang C itu salah. Kemudian opsi yang D. Ketika belajar, maka seseorang harus main. Ini salah teman-teman, udah jelas salah gitu. Harusnya analoginya ketika seseorang belajar, maka harus serius begitu. Bukan ketika belajar seseorang harus main. Jadi opsi yang D juga salah. Kemudian kita ke opsi yang E. Ketika berbicara, maka harus tegas gitu. Nah, ini nggak masuk teman-teman ya analoginya gitu. Kita bingung menganalogikan antara berbicara dengan tegas itu apa. Kecuali kalau analoginya seperti ini, ketika berbicara maka kita harus bersuara gitu. Nah, itu bisa masuk teman-teman ya. Nah, jadi untuk opsi yang E juga salah teman-teman.
Nah, oleh karena itu untuk soal nomor 6 itu jawabannya yang B, teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman ya, 6 soal analogi kata. Nah, analogi kata kan kita sering banget nemuin ya, entah itu di CPNS, entah itu di TBS LPDP, ataupun di TPA Bappenas. Nah, kunci utama dalam mengerjakan soal si analogi kata ini memang kita harus familiar dengan istilah-istilah gitu teman-teman ya. Selain itu kita juga harus tahu nih kaitannya antara kata per kata itu seperti apa teman-teman. Nah, baik. Dari saya itu aja teman-teman ya. Nantikan latihan soal yang lain hanya di channel Bahas Soal Setiap Hari. Karena nanti kita di sini bukan hanya fokus membahas mengenai TIU CPNS juga teman-teman ya. Tapi kita juga membahas mengenai TPA Bappenas, kemudian TWK CPNS, dan TKP CPNS teman-teman ya. Nah, nantikan hanya di channel Bahas Soal Setiap Hari teman-teman. Saya Novel Asiri Banwarli dan good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat.